Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Bunda Ana Avanti yang sudah terhubung melalui Skype di Good Morning. Selamat pagi, Good Morning Bunda, dan selamat Hari Kartini. Selamat pagi, good morning. Bunda segar sekali. Dan selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini juga Bunda. Ini segar banget ya pagi-pagi sudah tampil dengan kebayanya yang memang jadi keseharian Bunda juga ya sepertinya. Baru saya mau bilang inilah bedanya dengan Anissa pagi ya. Kalau di rumah saya biasanya pakai daster aja. Masih dasteran gitu. Bunda, ini menarik sekali Bunda. Ini kan anjuran pemerintah memang mewajibkan kita semua untuk, bukan mewajibkan, menganjurkan kita untuk semuanya berada di rumah. Dan Bunda ternyata banyak sekali kegiatannya di rumah aja. Nah itu tadi salah satunya adalah bermain angklung. Apa ini angklung ini akan menjadi keseharian selama pandemi COVID-19 ini untuk ada kegiatan di rumah atau bagaimana ini? Sebenarnya ada sedikit cerita. Jadi biasanya yang main angklung itu adalah orang tua murid-murid dari Bina Bunda, talenta anak berkebutuhan khusus di sekolahnya Bunda sebetulnya. Karena kebetulan sekolah libur, maka kemarin saya menginstruksikan untuk dibawalah angklung-angklung itu ke rumah produksi dan kami berlatih kilat untuk membuat satu lagu Ibu Kita Kartini juga untuk meningkatkan imun ya bagi seluruh staf karyawan yang setiap hari mengerjakan APD, nggak pernah jeda, nggak pernah berhenti. Sampai saat ini tidak terasa, sudah 30 hari kami bersama dengan perjuangan tim medis untuk memerangi COVID-19. Dan itulah kegiatan sederhana, tapi membangkitkan satu semangat juang bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya Bunda, memang ini tahun ini juga merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana ternyata kita masih atau sedang berjuang dengan menyebarnya pandemi COVID-19. Namun bagaimana sebenarnya seorang Ana Avanti memaknai Hari Kartini? Ya, tahun lalu 21 April 2019 dengan hari ini 21 April 2020 itu perbedaannya benar-benar seperti bumi dan langit. Bahwa tahun lalu saya masih merasa sebagai seorang fashion designer dan kebaya membesarkan nama saya, mengangkat saya dari kubangan yang pekat dan memberkati hidup saya sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mendirikan sebuah yayasan 20 tahun yang lalu dan sampai hari ini ternyata 30 tahun berkarya dalam industri fashion itu sama sekali bukan sebuah prestasi, tetapi justru Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa inilah bahwa rencanamu bukan rencanaku. Dan yang terjadi semua ini adalah rencana Tuhan. Yang tadinya saya berencana pada tahun ini menyelenggarakan sebuah pergelaran 30 tahun Ana Avanti berkarya dengan segala keindahannya di panggung pertunjukan. Tapi sekarang Tuhan memberikan rencananya yang begitu luar biasa adalah memberikan saya sebuah panggung kehidupan yang nyata bahwa inilah pergelaranku, pergelaran di antara pasukan putih lautan APD di dalam rumah produksi dan prestasi saya justru bukan pergelaran, tetapi prestasi saya justru adalah berani untuk meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan diri sendiri dan berbuat untuk orang lain. Itu prestasi yang saya terima hari ini. Inspiratif sekali ya, dari hal kecil menjadi besar. Dan tentunya saat ini kan karyawan kalau saya tidak salah ini full membuat alat pelindung diri Bunda. Nah ini sudah berapa banyak APD yang diproduksi dan kalau tidak salah saya juga di Instagram Bunda ada saja netizen yang nyinyir bahwa mengatakan ini kan untuk sekali pakai begitu APD ini, kenapa tampilannya harus bagus sekali, ini bagaimana menurut Bunda? Untuk menjadi pribadi yang peduli itu nggak bisa hanya dimulai dari latihan 1-2 hari, 1-2 bulan, 2 bulan, 1-2 tahun. Tapi butuh latihan yang begitu panjang untuk memahami dan mengerti bahwa memberi itu adalah bukan dari
segalanya yang asal-asalan, tetapi memberi itu harus yang terbaik. Walaupun dipakainya cuma satu kali. Tetapi dengan adanya desain semangat merah putih yang ada di leher para tim medis, kemudian pada tangan, ada semangat merah putih yang ikut kami sertakan bahwa semangat kami, semangatmu itu menyemangati Indonesia. Jadi bagaimana kreativitas yang hanya sedikit itu menjadi sebuah prioritas dan gambaran dalam hidup saya. Kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia yang kelihatan, bagaimana kita bisa mentuhankan Tuhan yang tidak kelihatan? Iya, tentunya Itulah yang menjadi alasan saya mengapa saya memberi dengan packaging yang bagus, kemudian melakukan sesuatu yang bagus, walaupun itu hanya satu kali untuk dipakai. Tetapi untuk satu kali itulah Tuhan memberikan kesempatan pada setiap kita untuk ambil bagian seperti apapun itu. Itu bagi saya secara pribadi, bukan saya tidak mencari yang murah, saya mencari yang terbaik karena mungkin saya tidak tahu diberikan kesempatan di lain kesempatan untuk bisa berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Ya, tentunya passion dan juga komitmen ini merupakan yang utama dalam sebuah karya begitu ya. Apalagi terkait dengan pembuatan APD ini juga cukup mengalami hambatan ataupun tantangan tertentu, terutama mengenai kesulitan bahan baku. Ini boleh diceritakan mungkin Bunda terkait hal itu dan bagaimana akhirnya donasi pertama dapat dilakukan. Ya, saya pengen menceritakan, pengen men-sharingkan bahwa pertama kali ketika saya membuat APD, saya tidak pernah melakukan penggalangan dana. Saya hanya merespon panggilan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, dan saya katakan ya. Saya tidak beralasan apapun, pada tidak pernah membuat APD. Tetapi bagi saya ketika Tuhan berkehendak, saya akan dimampukan, dan mustahil sekalipun yang terjadi akan terjadi. Itu dalam pikiran. Jadi saya tidak pernah melakukan penggalangan dana, tetapi saya memberikan nomor rekening saya, bahwa rekening resminya adalah BCA, Yayasan Wisma Kasih Bunda, 009 7006 711. Selain itu adalah penipuan. Sama sekali saya tidak pernah meminta-minta. Tetapi pada satu titik, saya merasa bahwa bahan baku ini menipis karena sudah terbeli di mana-mana. Oke Bunda. Dan kemudian saya memasukkan cerita atau kisah ini di dalam Instagram saya, dan kemudian berdatangan suatu hal yang tidak pernah saya duga dari bantuan daripada donatur. Ya, Bunda, ini himbauan terakhir seorang Ana Avanti dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa? Terutama untuk mungkin dari masyarakat yang saat ini justru sudah menganggap PSBB itu jadi hal yang biasa. Ya. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Jadi manusia cerdas itu tidak selalu orang yang pandai. Maka berlakulah, bertindaklah, berkatalah, dan berpikirlah yang cerdas untuk saat ini. Bahwa pemerintah itu sedang melindungi kita, bukan dengan peraturan. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil makna dari sebuah himbauan. Bahwa semua akan kembali kepada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri. Dan hari ini kita adalah hari Kartini. Jadilah perempuan itu yang tidak mudah bersuara saja, tetapi bertindaklah untuk bisa menjadi sebuah karya yang nyata untuk memberikan gambaran melalui diri kita sendiri. Perempuan itu memberi contoh. Oleh karena itu wanita diciptakan untuk menolong pria dan diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi kalau ibu ada di rumah, bisa memberikan gambaran, bisa memberikan satu wawasan untuk keluarga. Sebetulnya bisa membantu seluruh keluarga untuk tetap diam berada di rumah dari seorang ibu yang bijak. Luar biasa. Itu dia pesan dari salah satu Kartini Indonesia, Ana Avanti. Terima kasih Bunda atas waktunya untuk CNN Indonesia Good Morning.